Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yattakhidhu walada wa lam yakul syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min dhilli wa الفاتحة لله ولمحبته ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى إمام علي كرم الله وجهه ونشهد له بالصالحين والجميعين والإسلام والعلماء صدقين أولا وآخرا سابقا ولاحقا ولا بوين جدنا ومعلمنا عبد الحكومين رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين وأعاد علينا بكرمتهم وأسرهم وأنوارهم في الدارين آمين والحمد لله بورد لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا من علم إبراهيم الحكمة علمني بسم الله الرحمن الرحيم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم الهدى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Pertemuan yang lalu kita sampai di Abid atau Abdullah, hambanya Allah. Ciri-cirinya ada 3. Pertama, benci kepada nafsunya sendiri. Maksudnya benci tidak mempertulkan nafsunya. Nafsu itu maunya yang enak-enak, betul tidak? Maunya yang enak-enak. Nafsu namanya, nafsu juga ya. Kemudian wa yuhasibuha, samping benci sama nafsunya, dia menghisap nafsunya, menghitung nafsu saya ini banyakkan untuk taatnya apa untuk maksiatnya, dihitung. Karena dari 24 jam kita sehari semalam kita ngapain tuh? Banyakkan berbuat taat atau berbuat dosa, dihitung tuh nafsu kita. Katanya sahabat Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu, hisablah amal kalian sebelum nanti dihisab di akhirat. Karena semua kita akan dihisab dari pagi sampai sore, kemudian malam. Ngapain kita tuh? Banyakkan taat kepada Allah apa banyakkan dosanya? Maka dari sekarang untuk dikoreksi. Maka itu ciri-ciri abid atau hambanya Allah. Pertama, benci nafsunya dan dihisap nafsunya. Nomor 2, wa yutilul qiyama baina yadayillahi ta'ala. Dia berlama-lama kalau beribadah kepada Allah. Kita nih di majelis taklim, sholat, senangan yang lama apa yang sebentar biasanya? Entah begitu ya. Rata-rata kita senangnya sebentar. Jujur bagus Haji. Kalau di TV aja 90 menit ditambahin jurutan itu masih kuat. Bahkan saking khusyuknya kealingan gitu dia. Ini fokus gitu, khusyuk itu namanya khusyuk, tapi khusyuk kepada dunia. Akhir dia khusyuk ketika sholat, khusyuk ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti di hari itu ada amalan tapi lemparkan ke muka. Makanya sampai di doa witir itu ada doa wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Jangan kau pukulkan ibadah kami ke wajah kami ya Allah. Karena kita mohon maaf sholat tapi pikiran kemana-mana, sholat tapi ke bisnis. Ini berapa menit kita sholat? Maksimal kayaknya 5 menit ya. 5 menit itu pun kalau ada dikirnya, ada wiridnya gitu. Kalau enggak 5 kali 5, 25 menit sehari semalam. Lebihnya kemana itu ya Allah? Akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung masih hidup kita bersama-sama berjuang terus. Karena yang mempermudah urusan kita semuanya Allah. Urusan dunia dipermudah, urusan akhir dipermudah. Yang mempermudah siapa? Allah. Maka datangi masjidnya ini. Datang ke masjid itu satu langkah menghapus dosa, satu langkah naikin derajat. Derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Itu mari kita koreksi sebelum kita pulang. Semua akan pulang ke hadapan Allah. Ini depan saya termasuk teman
teman remaja saya, teman saya, beliau umurnya seperti saya, sepantaran adiknya nomor 3 ya, 3, namanya Mas Anto, Mbak Yeni, terus beliau pertama. Dulu tinggal di tingkat sana bareng kita, sekarang udah pindah ke sini. Almarhum ayahnya dulu wafat di sini, masih nggak? Di sini. Iya betul, Pak Almarhum. Sudah. Mudah-mudahan akhirnya di majelis taklim beliau bahagia di alam barzah, karena majelis taklim itu pahalanya besar. Diniatkan pahalanya Allah, hamba niatkan untuk orang tua saya, termasuk orang tua saya sudah meninggal di pergi taklim. Mudah-mudahan kalau diterima Allah pahalanya hamba hadiahkan ya Allah untuk orang tua saya gitu. Kita hadiahkan masing-masing pahalanya, sampai juga baca pada untuk mereka, karena mereka bahagia bukan main. Sebaliknya ketika mereka turunnya berbuat dosa, malah nangis mereka. Namun dibilangin, kita terima dia untuk orang tua kita yang sudah berada dalam barzah. Semoga bahagia di sana sambil menunggu datangnya hari kiamat. Ana walahumul fazihah. Sering saya ulang-ulang, pahala majelis taklim itu sama dengan sholat jenazah 1000 jenazah. Kita nggak pernah sholat jenazah 1000, sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Yang ketiga sama dengan menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Bayangkan pahala di majelis taklim itu besar. Makanya karena besar, karena nggak tahu yang datang ini aja tuh gitu. Ini akan berarti yang sudah tahu tadi ya, pahala yang sudah tahu besarnya jadi datang. Yang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ya nanti kan bisa dirasakan di alam barzah gitu ya. Jadi kembali ke materi ahli ibadah atau abid itu, pertama benci nafsunya, menghisap nafsunya. Kedua, berlama-lama ketika beribadah kepada Allah. 3, ada berapa? Ada 3. Pertama, benci nafsunya. 2, menghisap nafsunya. 3, berlama-lama di hadapan Allah ketika beribadah. Selanjutnya, ciri-ciri orang soleh. Kita masuk orang soleh atau tidak? Orang soleh itu orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga baik di hadapan manusia. Ciri-cirinya 3 orang soleh itu. Yang pertama, yuslihu bainallahi wa bainahu bil amali shalih. Dia memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah dengan amal saleh. Salatnya diperbaiki, baca Qur'annya diperbaiki, nah hubungan dengan Allah. Kemudian di majelis taklimnya diperbaiki karena hubungannya dengan Allah. Orang soleh itu pertama memang dengan hubungan dengan Allah. Sholat buru-buru gitu, itu orang soleh kan? Bukan sampai nggak ada tumaninahnya sholatnya, capek-capeknya aja gitu. Yang nomor 2, tidak orang soleh itu yuslihu dinahu bil amal. Dia memperbaiki agamanya dengan amal. Agamanya diperbaiki dengan mengamalkan gitu. Katanya Al-Quran halal, dia bilang halal. Kata Al-Quran haram, dia bilang haram. Ikutin apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Yang nomor 3, wa yurdhu lin-nasi ma yurdhu li nafsi. Dia ridho kepada orang lain sebagaimana dia ridho kepada dirinya. Tetangganya dapat nikmat, dia bilang alhamdulillah ya Allah, tetangga dapat nikmat. Ridho yang didapat orang lain sebagaimana dia ridho kepada dirinya. Atau contoh lain, kalau dia mencubit orang sakit, maka dia tidak akan mencubit orang. Kalau membentak orang lain sakit, dia nggak mau membentak orang. Kalau dia diomongin sakit, nggak mau ngomongin orang. Kalau dia disinggung sakit, nggak mau nyinggung orang. Begitu terus. Itu orang soleh. Dia pertama itu ciri orang soleh, memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah. 2, memperbaiki agamanya dengan beramal, maksud berbuat yang baik-baik agamanya. Makanya ada orang bilang Islam katanya teroris, katanya. Tapi setelah lihat Islam masuk ke dalam, ternyata Islam itu damai, gitu ya.
nggak kenal di masjid setelah assalamualaikum, salaman ke kanan, salaman ke kiri, berarti kan itu damai namanya. Cuman ada pemahaman yang nggak mau salaman gitu. Kenapa nggak mau salaman gitu? Katanya bid'ah. Katanya bid'ah, masa salaman bid'ah, masuk neraka. Kan masuk akal. Saya dulu ketika di Madinah, di Masjid Madinah itu ada orang Indonesia, lu biasa mungkin di Indonesia salaman kanan, salaman kiri. Itu di Indonesia. Ternyata di sana tuh ketemu orang yang mungkin Wahabi, ketika salaman dia nggak mau salaman gitu. Kemudian mungkin dia minta dalil, ada dalil itu adalah mushafah ba'da sholat sunnah, itu mungkin diminta itu. Mana dalilnya salaman setelah sholat? Minta dia yang Wahabi itu. Akhirnya mungkin dia nggak besar-besar ngomong ke gurunya, kiainya, pakai serban kiainya datangin kemana ngomong juga dia. Ayat dalil anna Rasulullah yamna'u mushafah ba'da sholat. Mana dalilnya Rasulullah melarang orang salaman setelah sholat? Nggak bisa jawab gitu. Memang sunnahnya itu ketika baru bertemu kan salaman. Ini kan baru ketemu dalam sholat, tadinya kerja mana kemarin ketemu di masjid salaman setelah sholat, maka itu termasuk sunnah juga kalau ditarik gitu, karena baru bertemu gitu. Maka salaman itu bukan bid'ah. Ada orang yang kok juga itu rapat tangannya, berarti nggak mau salam ya udah nggak usah dipaksa. Yang mau aja dari salaman, ya nggak mau nggak usah. Karena saya juga pilih-pilih, ketika wajahnya nggak mau salaman, saya salaman yang mau aja gitu. Orang itu bagus kok, saling ketika lama salaman berguguran itu udah selesai. Itu kembali ke materi ciri-ciri orang soleh. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah. Dua, memperbaiki agamanya dengan beramal soleh. Dan yang ketiga, ridho yang didapatkan orang lain sebagaimana dari ridho mendapatkan sesuatu. Jadi kalau seperti itu kan enak, nggak ada iri. Tetangga dapat mobil, dia bersyukur, alhamdulillah Allah punya mobil, semoga saya bisa beli. Itu mendoakan. Tetangga akhirnya bisa punya toko, punya ruko, alhamdulillah. Barangkali kalau beli emas sama tetangga mungkin ada harga miring, ada lebih murah ketimbang karena tetanggaan gitu kan. Coba kalau tetangga dibeli motor, dia bengkak ibunya dari mana tuh? Gak kalau lama-lama sakit ya kan? Itu namanya iri. Nah mau dibilangin dari jadi sakit kan? Jangan. Nah mau dibilangin dari semua mau dibilangin. Nah kira-kira kita ini sudah masuk belum orang soleh ini? Kalau belum masuk, kita berjuang untuk masuk menjadi orang-orang yang soleh. Pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah, sholatnya khusyuk. Sekarang ingat kepada Allah. Kata Allah dalam firman-Nya, aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk ingat aku. Maka efek dari sholat yang khusyuk, semuanya dipermudah Allah. Rezekinya dipermudah, urusannya dipermudah, itu janji Allah. Allah yang akan mempermudah rezekinya. Coba dalam surat itu, hebatnya surat, ada doa minta rezeki di antara duduk dua sujud. Rabbil firli, ampuni aku ya Allah, warhamni, sayangi aku, wajiburni, tutupi kesalahanku, wajiburni, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Derajat bisa rezeki dunia, bisa jabatan. Warzuqni, beri hamba rezeki ya Allah. Tuh ada rezeki, maka akan dipermudah oleh Allah kalau sholatnya khusyuk. Warzuqni, warfa'ni, angkat derajatku, warfa'ni, warzuqni, wahdini, beri hamba hidayah, wa'afini, sehatkan hamba dohir batin. Afiyah itu sehat dohir batin. Sebab kalau hanya sehat, maling lebih sehat, dolarnya kencang, ya kan? Itu namanya sehat, tapi sehatnya dohir.
Enggak batin, batinnya dia berpenyakit. Karena mencuri boleh nggak? Enggak boleh, itu dilarang. Penyakit berarti luarnya sehat, dalamnya berpenyakit. Maka wa'afin itu sehat dengan batin, luarnya sehat, dalamnya sehat. Wa'fu anni, maafkan hamba ya Allah. Komplit tuh. Dalam sholat ada doanya minta kesehatan juga. Wa'afini wa'fu anni. Sebelum dilanjut, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kira-kira ada pertanyaan? Kalau ada, silakan bertanya dulu. Kalau belum, saya lanjut. Ya. Ya. Tadi kan mulai salah maksudnya. Salahnya ada yang kiri kanan kalau orangnya nggak pergi. Nah ini kadang-kadang ada orang yang sholat tiba-tiba langsung lari. Nah itu gimana mas? Jauh. Setelah sholat? Iya. Itu kan ada syaratnya bahwa sholat itu kan sebaiknya dulu baca apa ya? Baca zikir. Iya. Dengan tidak berubah dulu. Iya. Kalau nanti berubah setelah puasa itu. Iya. Nah, ini tapi ada yang langsung ada paham yang langsung pergi gitu. Iya. Gimana maksudnya? Iya. Kalau ngikutin sunnah Rasulullah sampai doa, amin. Kalau ngikutin itu, makanya di pesantren itu diajarin kalau kiai belum selesai berdoa, santri nggak boleh keluar dari masjid. Itu namanya, itu dapat mempraktekkan sunnah Nabi gitu. Karena doa berjamaah itu mustajab gitu. Jadi makmum itu ngikutin imam sampai baca doa amin gitu. Maka doa bersama-sama itu lebih mustajab ketimbang doa sendirian. Sama dengan sholat berjamaah, lebih banyak pahalanya ketimbang sholat sendirian. Sama dengan kerja bakti bareng-bareng, itu lebih cepat daripada kerja sendirian gitu. Surga itu ini kerjaan sendiri, lama gitu. Malah kerja bakti itu nggak ada kerja bakti ceritanya sendiri-sendiri, nggak ada, bareng-bareng. Jadi cepat selesai. Kayak kalau langsung jalan sampai disinggung sama seseorang, Allahumma lantas jalan. Ada sekarang Allahumma lantas jalan, memintas jalan. Ini Allahumma lantas jalan. Jadi kata hadis Nabi itu ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Namanya otak penting nggak? Penting nggak? Penting banget. Orang yang nggak mau berdoa berarti nggak punya otak. Namun dibilang mendalik gitu. Inti itu maka kita jangan sampai kita malas untuk berdoa. Karena diperintah oleh Allah, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Itu kalimatnya jamak, ud'uuni, berdoalah kalian kepadaku. Berarti kan berjamaah gitu. Kalimatnya jamak. Maka orang berarti ilmu nahwu itu beda dengan yang nggak ngerti gitu. Belum hafal Quran, belum apa, udah memfonis gitu. Bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Tapi belum tentu yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu bid'ah. Apa contohnya? Sahabat Bilal, beliau sholat setelah selesai berwudu selalu sholat. Malah Nabi tidak mengerjakan. Berarti kan bid'ah hasanah sudah ada dari zaman Nabi. Kalau kata orang, mohon maaf, pemahaman Wahabi itu kan nggak ada bid'ah hasanah, semuanya dolar gitu. Kalau dolar sahabat bilang masuk neraka dong, ternyata nggak, sandalnya aja masuk surga dalam hadis itu. Wahai Bilal, aku dengar terompahmu, sandalmu di surga, apa yang kamu amalkan? Ternyata kata sahabat Bilal, ya Rasulullah, saya nggak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah berwudu. Para Nabi tidak mengerjakan gitu. Berarti itu sunnah bid'ah yang hasanah. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Seperti itu. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Tapi kalau Bilal tadi itu walaupun Rasulullah tidak mengerjakan, tapi Rasulullah tidak melarang atau mencela gitu.
Betul. Berarti kan otomatis dibolehkan. Ya, tapi kan udah ada legitimasi dari Rasulullah, soalnya nggak ada larangan. betul. Makanya ulama menyimpulkan di dalam ilmu mantik itu kullu kullin ada kullu ba'din. Ilmu mantik, ilmu alam. Ada kullu kullin, ada kullu ba'din. Jadi kalau kullu kullin itu semua bid'ah. Tapi kalau kullu ba'din itu bid'ah yang sebagian. Berarti ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dolalah. Seperti itu. Kita pakai sarung sholat, bid'ah bukan? Bid'ah pakai sarung bid'ah. Tapi kan hasanah gitu. Sama dengan kita naik motor ke masjid. Nabi nggak naik motor ke masjid. Bid'ah nggak? Bid'ah itu cuma hasanah gitu. Dan kita pakai tasbih. Nabi nggak pakai tangan. Itu bid'ah nggak kira-kira tasbih? Bid'ah tapi hasanah gitu. Makanya Imam Syafi'i itu ahli pemikiran, hafal Quran, hafal ribuan hadis tuh. Imam Syafi'i itu membagi bid'ah ada dua, ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dolalah gitu. Tidak semuanya bid'ah itu sesat gitu. Kalau sesat, kasihan bang orang yang sholat pakai sarung itu. Saya sholat pakai batik, harus pakai jubah tuh kalau ikut Nabi mah gitu. Cuman satu sih pakai jubah. Lah itu. Belajar mencintai Nabi. Iya, belajar mencintai. Belajar. Mulai dari bajunya aja. Bajunya aja semuanya. Cuman atas kurang. Sunnah atas kurang. Ini sunnah juga nih. Peci itu sunnah. Sunnah. Iya, sunnah juga sunnah juga. Pakai peci dapat pahala, surban pahala. Pakai siwak juga pahala. Ditambah terus pahalanya. Betul ya? Walaupun sudah tidak di zaman Nabi, tapi ada namanya ilmu qiyas. Makanya dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah ada dalil Quran, ada dalil hadis, ada dalil ijma, dan ada dalil qiyas. Empat hukum dalam Islam. Sebelum dilanjut, kira-kira masih ada? Ya. Ini kan suka ada upacara yang ngelarung laut gitu, Ustaz. Ya. Itu kan kadang-kadang ini pakai ya doa-doanya sih ke Allah, tapi itu kan suka melarung makanan ke laut gitu. Iya. Itu gimana terus ada Iya. Melarung laut namanya. Ya itu yang makanan di Makanan berapa? Kalau kapal nasi sampai. nasi Itu apa gitu. Oh iya. Sudah ada di upacara-upacara nadran apa Iya. Kalau nanti nasi tumpeng jadi sia-sia, maka menjadi bid'ah yang dolalah. Karena ada orang fakir miskin mungkin kelaparan itu, malah nasi dibuang ke laut gitu. Kalau memang bertentangan dengan syariat, berarti dolalah. Bid'ahnya dolalah itu. Karena ada sesuatu yang dibuang. Ternyata hikmahnya, kalau saya husnudzon saya, ternyata ditumpeng ke bawah terus, ketemu oleh nelayan yang lapar. Jadinya dimakan oleh nelayan yang lapar. Husnudzon saya seperti itu. Tapi kalau memang bertentangan, apa tujuannya ini, apa maksudnya? Tujuannya apa kira-kira bang tumpeng itu tujuannya apa? Karena masih banyak orang miskin yang kelaparan yang belum makan. Seperti itu. Ada lagi kira-kira? Kalau belum ada, setelah dulu. Dari dulu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, walis'aidi salatu alamat. Wahai Ali, ciri-ciri orang yang beruntung. Orang beruntung itu bagus nggak? Bagus, ini orang beruntung nih. Ciri-ciri ada 3. Yang pertama, qutun halal, makanannya halal. Apa yang kita konsumsi di rumah
halal, maka itu termasuk orang yang bahagia. Kalau makanannya halal, kita makannya tenang nggak? Tenang, makanan tenang. Jangankan manusia, kucing aja kalau dapat duri dia makan. Plastik kena injek, pakapur dia. Betul tidak? Betul, karena nggak halal. Dia tahu tuh hasil muri itu nggak tenang makannya. Apalagi manusia. Saya belum nemu ceritanya pencuri ngambil jambu orang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Oke, nah ada pernah nemu ya? Makanya yang dimakan maling itu nggak berkah, jadi penyakit iya. Kena timpuk sama yang punya bisa jadi gitu. Jadi ya diomelinnya jadi penyakit gitu. Jadi ciri orang bahagia makanannya halal. Nomor 2, wa mujalasatul ulama, ciri orang yang beruntung duduk bareng ulama, duduk di majelis salim ini, ikutin pengajian. Itu ciri-ciri orang yang beruntung bahagia. Yang ketiga, wassalatul khamsu ma'al imam, salat 5 waktunya berjamaah. Jangan salat sendirian. Sebab kalau berjamaah minimal 25, pahalanya maksimal 27. Pasti diterima oleh Allah sebab berjamaah itu. Walaupun imamnya khusyuk, makmum nggak khusyuk, atau dibalik imamnya nggak khusyuk, makmumnya khusyuk, atau imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak khusyuk juga, sama-sama nggak khusyuk, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya berjamaah. Tapi kalau sholat sendirian, pahalanya satu berkunut ketika sholat subuh sampai meninggal dunia. Itu yang dipakai dalilnya oleh Imam Syafi'i. Maka kita yang jadi makmum jangan malas baca amin. Doanya isinya kan bagus tuh. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, beri kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang Kau beri petunjuk, dapat hidayah. Allahumma hdina. Enak enggak? Bagus enggak doanya? Bagus, minta hidayah. Allahumma hdina fi man afait wa afina fi man afait. Ya Allah, sehatkan kami zahir batin sebagaimana Kau sehatkan orang-orang yang sehat zahir batinnya. Wa tawallana fi man tawallait. Beri kami kekuasaan ya Allah sebagaimana Engkau beri kekuasaan kepada orang-orang yang Kau beri kekuasaan. Kemudian wa barik lana fi ma a'tayta. Ya Allah, berkahi apa yang Kau berikan kepada kami. Berkahkan amin. Jadi bagus banget tuh. Isinya bagus. Semuanya isinya bagus. Sampai di akhirnya wakina birahmatika syarra ma qadai. Ya Allah, selamatkan kami dari ketentuan burukmu, dari takdir burukmu. Bagus nggak itu doa? Bagus banget itu. Terus apa yang salah dengan doa ini? Dipakai dalilnya oleh Imam Syafi'i. Seperti itu. Jadi yang jadi makmum mengamini sama dengan yang membaca doa kunut. Jangan diam-diam baik. Jangan diam-diam baik. Yang bagus selalu disebut Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Satu persatu. Wa afina fi man afait. Amin. Itu yang bagus. Itu dipraktekkan di pesantren-pesantren kayak gitu. Jangan doanya nggak nyambung nafkah dengan Allahumma amin amin. Maksudnya sesuaikan Allahumma hdina. Coba bareng saya doanya Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa'inna katakti. Kenapa fa'inna katakti ke belakang dikit itu nggak baca amin? Kenapa? Karena itu memuji Allah. Fa'inna katakti wala tuqtu alaih. Engkau yang menentukan ya Allah, Engkau tidak bisa ditentukan. Jadi memuji Allah itu, maka nggak disunahkan amin di situ. Sampai kalau sekarang kan masih ada kunut nazilah bisa Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Amin. Tolong
saudara kami di Palestina, wansurhum ala aduwwihimul yahud wan nasara. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sampai wasallallahu ala udah belum tentu diterima lagi. Itu sholat. Tapi kok kemana-mana pikirnya rame tuh pikirannya sholat. Oh, ingat kerjaan, ingat ini, segala macamnya ingat semua. Sampai dia lupa rokat berapa nih? 4 apa 3, 4 apa 5. Ini itu sengsara tuh kalau sholat sendirian. Apalagi lupa rokaat, ya Allah sengsara banget, betul tidak? Sengsara tuh. Makanya jangan sholat sendirian. Karena ciri-ciri orang yang beruntung, pertama makanannya halal, 2 duduk di majelis taklim bersama ulama, 3 sholat 5 waktunya berjamaah. Kira-kira dari ini ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau sholat subuh itu kan Indonesia umumnya pakai kunut Ya. Itu aminin kunut itu wajib atau sunnah? Amin apa? Aminin kunut misalkan. Oh iya. Amin. Iya. Ngaminin kunut itu berdoa imam. Yang amin makmum. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Yang berdoa dan yang amin dapat hasil dari doa itu. Semoga selamat di perjalanan ya. Amin. Apa efeknya? Selamat di perjalanan. Semoga selamat di perjalanan ya. Dinding baik. Kata berat mobil. Berarti maksudnya antara imam dan makmum itu ada sinergi gitu. Karena ada imam, ada makmum, ada yang berdoa, ada yang amin. Dulu pernah tuh ketika malaikat Jibril berdoa, kata Rasulullah, amin, amin. Jadi kalau posisi kunut itu sunnah muakkadah, berarti aminnya juga sunnah muakkadah. Atau kalau Imam Syafi'i kunut itu dibilangnya itu sunnah muakkadah, hampir wajib. Maka yang amin juga gitu, sama posisinya. Jangan diem baik, jangan diem aja. Kalau assalamualaikum jawabannya waalaikumsalam, itu sepaket tuh. Kalau doa dengan amin, maka jangan malas, jangan bosan untuk membaca amin. Karena kunut itu bagi Imam Syafi'i itu jadi dalil sunnah muakkadah atau fardu kifayah atau hampir wajib. Pakai apa namanya? Beliau menggunakan dalil la yaqnutu Rasulullah fi salat subhi hatta faraqat dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin sampai terakhir salam sunnah. Sebelum dilanjut, ada lagi pertanyaan? Sedikit lagi ya, Pak Haji. Sedikit lagi silakan. Takut ada yang mau nonton bola. Nggak apa-apa. Yang ini kan namanya nasionalisme ya gitu. Siapa yang mau mendukung kalau bukan kita? Gitu. Saya mau didukung oleh Malaysia, nggak mungkin gitu. Ya. Baca Al-Fatihah. Kan aminnya itu adanya amin juga. Ya. Itu ada jeda nggak kira? Atau ada yang duluan misalnya? Oh iya, ada jeda. Aminnya duluan yuk. Iya. Kalau amin duluan gimana gitu offset? Offset itu loh. Selesai. Malah berdoa. Iya benar. Ada gitu. Itu biasanya anak-anak lagi biasanya anak-anak. Iya anak-anak biasanya begitu. Kalau ada yang dewasa berarti dewasa juga anak-anak gitu. Harus selesai. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Harus kasih jeda. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya.
minimal baca dulu namanya amin harus gitu. Nah ini baru orang Nusantara gitu. Katanya kan ada yang bagus kalau misalnya bersamaan antara Imam ada makmum. Iya. dia mau kasih jeda dulu kan? Iya, dikasih jeda. Iya, di situ jadi Rabbi Firli wal walidayya. Minimal gitu. Amin. Bang. Supaya imamnya ada Ingat pas. duit. Iya. Duit tak. Paham duit. Duluan dia, ketahuan ya. Ada yang berdoa doa duluan. Iya. Jadi bisa-bisa itu belum dipenuhi, udah lari duluan kalau lomba lari. Tempat lain tapi bukan sini. Bukan lomba lain ya, di sini nggak ada. Di sini enggak. Alhamdulillah kalau nggak ada. Beda gitu. Nggak ada bedanya. Iya. Nah itu bagi yang mendahului sama dengan kayak mendahului rakaat mirdam itu. Ini imamnya berbegini sudah duluan. Ini mau lebih duluan batal gitu. Ini setengah 9 menit cukup ya? Cukup ya. Apa yang kita kaji semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Pertama tadi kesimpulannya dari atas ciri-ciri orang soleh itu memperbaiki hubungan dengan Allah, kemudian memperbaiki agamanya dengan beramal soleh, kemudian menerima apa yang diterima oleh orang lain, nggak pernah hasut iri kepada apa yang didapat orang lain. Kemudian ciri-ciri orang yang beruntung makanannya halal. Nomor 2 duduk di majelis alim bersama ulama. Ketiga sholat 5 waktunya berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji jadi ilmu yang bermanfaat. Kemarin kita lihat ada tas kurang khataman Quran. Oh iya. Nah, doanya dulu. Baik. Kalau guru ambil kalau sehat. Ya. Doa. Iya. Kita baca Fatihah. Semoga hataman Quran ini membekas pada diri kita dan keluarga kita. Hatam Quran itu sebagai bentuk kita tasyakuran. Jadi hatam baca lagi, hatam baca lagi. Itu namanya Quran dijadikan bacaan harian. Rasulullah itu sudah hafal, oleh Allah masih suruh baca. Karena Quran itu hebatnya dengan bacaan yang lain itu ketimbang yang lain itu. Quran itu dibaca ada pahalanya. Mau paham mau enggak ada pahalanya. Terus nggak ada bosan lagi baca Quran tuh. Kalau Quran nih tanggal 5 dibaca tanggal 7 udah basi. Tapi kalau Quran enggak, Fatihah dibaca terus ya kan dalam sholat dibaca terus nggak ada bosannya, malah nikmat. Semoga hataman Quran ini bermanfaat untuk kita. Nanti Quran menolong kita, memberi syafaat kita di dunia, di alam barzah, di alam akhirat. Ya Allah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yukafi nazdi rabbana lakal hamdu ma yukafi jalali wa sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyinna akhlaqana bi jahil Qur'an. Hassin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyin wujhana bi barakatil Qur'an wa nawwir abdana bi nuril Qur'an wa najina minan nar bi karamatil Qur'an wa tudkhilna al-jannata bi syafaatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ta'alamu wa ala Qur'an. Ya Allah, jadikan Quran sebagai penerang hati kami, ya Allah, petunjuk bagi diri kami, ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk bisa istiqomah membacanya, ya Allah, mengamalkannya, ya Allah, menyampaikannya kepada orang lain, ya Allah. Ya Allah, jadikan Quran menjadi pembela kami nanti di alam barzah, ya Allah, di alam akhirat. Penolong kami memberi syafaat kepada kami, ya Allah, ya Allah, dengan berkahnya Al-Quran, selamatkan kami dari api neraka, ya Allah, berkahnya Al-Quran, masukkan kami dalam surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, ya Allah, rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسأل الرحمن والإجابة على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان صراط الله baca kabar Iblis Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.